Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sendasari, kelompok 7 Peradaban Islam dan Islam Nusantara, dosen pengampu Bapak Hartono MPD. Saya akan menjelaskan tentang tipologi pesantren. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang definisi pesantren dan tipologi pesantren. Ada 4. 1. Tipologi pesantren salafiyah. 2. Tipologi pesantren khalafiyah. 3. Tipologi pesantren campuran atau kombinasi. 4. Tipologi pesantren mahasiswa. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi pesantren terlebih dahulu. Secara bahasa, menurut Bustaman Ahmad dalam Umiarso dan Nurzazim, istilah pesantren diambil dari kata santri, mendapat penambahan pe dan an di akhir, yang dalam bahasa Indonesia berarti tempat tinggal santri, tempat di mana para pelajar mengikuti pelajaran agama. Sedangkan secara istilah, santri diambil dari kata sastri. Dalam bahasa Sanskerta bermakna orang yang mengetahui kitab suci. Kata sastri berasal dari kata sastra, yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku tentang ilmu pengetahuan. Menurut Arifin, pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama. Para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan kepemimpinan seorang atau beberapa orang kiai. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang menyediakan asrama sebagai tempat tinggal pada santri dengan otoritas sangat kuat dari seorang kiai. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang sangat diminati masyarakat sampai pada era modern sekarang ini. Dari masa awal sejarah berdirinya sampai sekarang, pesantren dapat bertahan dari gelombang perubahan zaman yang terjadi. Tipologi pesantren. 1. Tipologi pesantren salafiyah. Salaf artinya lama, dahulu atau tradisional. Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pola pengajarannya dilakukan dengan menerapkan sistem holaqoh. Hakikat dari sistem pengajaran holaqoh adalah penghafalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung pada terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu. Kurikulum keilmuan sepenuhnya tergantung pada para kiai pengasuh pesantren tersebut. Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Ciri yang menonjol biasanya adalah pembelajarannya lebih ditekankan pada kompetensi bahasa Arab secara pasif, yaitu keterampilan membaca dan menerjemahkan teks Arab klasik. Pesantren salafiyah adalah pesantren yang memiliki unsur-unsur pendidikan pesantren seperti pondok atau asrama, santri, masjid, kiai, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Pesantren murni salaf seperti ini sudah sangat jarang sekali. Kalaupun ada, biasanya pesantrennya kecil dan santrinya pun tidak banyak. 2. Tipologi pesantren khalafiyah. Khalaf artinya kemudian atau belakang, sedangkan asri artinya sekarang atau modern. Pondok pesantren khalafiyah adalah pondok pesantren dengan pendekatan modern,
melalui satuan pendidikan formal baik madrasah seperti MI, MTS, MA atau MAK maupun sekolah SD, SMP, SMU dan SMK atau nama lainnya, tetapi dengan pendekatan klasikal. Pembelajaran pada pondok pesantren Khalafiyah dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu. Pada tipe ini, pondok lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang memberikan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama. Pondok pesantren modern merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan sistem belajar modern ini terutama nampak pada kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Pesantren khalaf atau modern merupakan perubahan dari pesantren salaf. Dari segala sisinya, ia berbeda dengan pesantren salaf. Ia merupakan kebalikan dari pesantren salaf. Pesantren khalaf didirikan dengan tujuan agar pesantren mampu melahirkan generasi yang mampu menjawab tantangan zaman. Pesantren khalaf dimaksud sebagai upaya untuk melahirkan pribadi yang berkarakter nilai-nilai pesantren tapi menguasai ilmu-ilmu modern yang selaras dengan perkembangan zaman. 3. Tipologi pesantren campuran atau kombinasi. Pada jenis ini, pesantren merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara yang tradisional dan yang modern. Ciri utamanya tampak pada penyelenggaraan pendidikannya. Pesantren tipe ini pada umumnya memiliki sistem pendidikan klasikal bisa berbentuk madrasah atau sekolah. Pesantren campuran atau kombinasi merupakan pesantren yang menggunakan pola pembelajaran kitab kuning dan menggunakan sistem klasikal atau tidak dalam proses belajar mengajar. Biasanya di dalamnya santri diwajibkan pula berbahasa Arab dan Inggris secara aktif dalam pergaulan sehari-hari. Dalam tiap tipe pesantren tersebut, Kementerian Agama mengkategorikan tentang pendidikan pesantren dalam 3 jenjang, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah pertama, dan tingkat menengah lanjutan. 4. Tipologi pesantren mahasiswa. Pesantren jenis ini merupakan asrama-asrama yang santri-santrinya berasal dari komunitas mahasiswa. Para pengasuhnya biasanya berasal dari kalangan dosen yang tugas kesehariannya di perguruan tinggi yang berlokasi di sekitar pesantren. Meski para santrinya berasal dari komunitas mahasiswa, namun biasanya tetap diberikan materi pelajaran kitab kuning oleh pengasuh pesantren pada jam-jam yang telah ditentukan. Pembelajaran bahasa Arab dan Inggris terkadang diintensifkan dalam pesantren ini. Pesantren dituntut untuk meningkatkan profesionalitas, baik pesantren yang menerapkan sistem tradisional, modern, campuran atau kombinasi, atau pesantren mahasiswa. Kelebihan yang diperoleh dari belajar pada sistem pendidikan pesantren plus madrasah atau sekolah adalah di samping mendapatkan ilmu-ilmu agama melalui eksplorasi khazanah Islam klasik seperti kajian kitab kuning, juga mendapatkan ilmu-ilmu umum dalam teknologi terapan sehingga santri menjadi lebih terintegrasi dalam segi keilmuan dan perbuatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.